berjumpa kembali dengan gue Aan Hunayfi. Kalau dibilang trainer ya bukan trainer sih. Gue ini masih amatiran. Ya, pada intinya gue ini ingin belajar menjadi seorang trainer atau motivator ya. Dan ini adalah gue ini latihan ngomong di depan kamera. Latihan ngomong nanti kalau udah jadi trainer bisa ngomong di depan orang banyak. Oke, kita lanjut. Kembali lagi bersama gue Aan Hunayfi. Kalau mau tanya-tanya atau konsultasi dengan berbagai macam masalah, bisa menghubungi nomor WA saya yang ada di bawah ini. Ada Instagramnya juga, ada IG-nya. Follow Aan Hunayfi underscore Aan underscore Hunayfi 1 ya. Nah, pada pembahasan kali ini gue kemarin dapat pertanyaan dari netizen. Dari salah seseorang yang menanyakan kepada gue bagaimana cara agar hidup kita selalu bahagia. Ini pertanyaan yang bisa dikatakan bisa dijawab dengan mudah, itu bisa dijawab dengan berbelit-belit, itu juga bisa dijawab dengan rumit ya. Kalau menurut gue, kalau ngomong soal kebahagiaan, bahwa hidup manusia itu sebenarnya tidak ada yang bahagia. Semua orang itu kan inginnya itu kan hidup bahagia, padahal enggak. Sebenarnya dunia ini hanya senda gurau belaka, hanya sebuah sandiwara. Karena kehidupan yang sebenarnya, yang benar-benar hidup ya teman-teman, yang benar-benar hidup itu ada di alam akhirat. Jadi kita di dunia ini hanya numpang lewat sajalah. Carane wong Jawa niku mampir ngombe. Mampir ngombe itu ya mampir minum air terus pergi lagi. Nah, manusia itu kan dibagi menjadi beberapa alam ya. Kita sebelum ada seperti sekarang ini juga masih ada di alam roh. Di alam roh sebelum roh kita ditiupkan ke perutnya ibu sehingga bisa menjadi seorang anak. Nah, setelah itu kita melewati fase-fase tertentu selama 9 bulan di kandungan, lalu lahir mak brojot, lahirlah teman-teman semuanya menjadi seorang manusia, dan kita saat ini ada di alam dunia. Alam dunia adalah alam di mana manusia akan diberikan dua pilihan. Dua pilihan ini adalah kebaikan dan keburukan. Jadi pada dasarnya Tuhan memberikan kita dua pilihan. Kamu boleh menjadi orang yang baik dan kamu boleh menjadi orang yang buruk. Nah, jadi sangat demokratis nih teman-teman. Jadi tinggal pilih mana. Kalau baik masuknya ke surga, kalau jelek masuknya ke neraka. Kita kembali ke pembahasan dan pertanyaan dari awal, bagaimana cara membuat hidup kita bahagia. Sebenarnya ada banyak cara untuk bisa hidup bahagia. Salah satu cara yang paling penting bagi saya adalah bagaimana kita bisa mengatur mindset pikiran kita bahwa kita itu selalu hidup bahagia. Yang membuat tidak bahagia itu sebenarnya kalian sendiri. Kalian itu selalu mengeluh. Kalian itu selalu banyak alasan. Nah, itu yang membuat lo itu belum bahagia. Dan ada beberapa cara lainnya yang bisa Anda temukan. Yang nomor pertama itu yang paling penting adalah jika Anda kepingin hidupnya bahagia, maka dekatilah Tuhanmu. Jika engkau dekat dengan Tuhan, maka hidupmu akan bahagia dan akan merasa aman. Berbeda dengan kamu atau Anda, kalau jauh dengan Tuhan, maka hidup Anda tidak akan bahagia. Nah, kalau dalam Islam itu ada istilah takwa. Takwa itu artinya apa? Yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sudah cukup itu aja. Urusan lainnya itu banyak. Kamu bisa bahagia dengan membaca Al-Quran. Kamu bisa bahagia dengan membantu orang banyak. Pada intinya satu, takwa, seperti itu. Dan kalau Anda bisa takwa, maka Tuhan bisa mengatur rezeki Anda
dan rezeki itu datangnya tiada disangka-sangka. Moro-moro teko, moro-moro ono wong ngei. Nah, kalau orang Jawa bilangnya seperti itu. Nah, jadi mudah sekali teman-teman kalau pengen hidup lo bahagia. Kamu itu tidak usah ikut seminar, tidak usah ikut motivasi-motivasi gitu. Ya cukup yang bisa membuat bahagia itu dirimu sendiri, bukan perkataan orang-orang lain, bukan perkataan para motivator dan lain sebagainya. Karena kamu itu mempunyai kendali ya. Kamu diberikan akal, kamu diberikan nafsu. Nah, akal dan nafsu itu memang harus berjalan bersamaan. Akal itu untuk mengerem, nafsu itu adalah keinginanmu. Maka yang membuat kita menderita adalah keinginanmu sendiri. Pengen kaya, pengen punya mobil, pengen motor, pengen pokoknya nafsu itu berhubungan dengan keinginan-keinginan itu. Maka kamu diberikan akal itu untuk bisa mengontrol dirimu, mana yang baik dan mana yang buruk. Semuanya itu bermula dari hati, turun ke pikiran, dan tergantung lo mau menjadi orang baik atau menjadi orang yang buruk. Gitu aja kalau menurut gue. Kalau mau sharing-sharing bisa tanya-tanya di sini. Dan gue juga mau promosi bagi lo yang mau membuat desain-desain apapun. Desain untuk acara pernikahan, untuk undangan, untuk acara-acara tentu bisa menghubungi di PT Asarika Desain. Insya Allah kami akan membuat desainan Anda menjadi lebih baik. Nah, jika ada pertanyaan, bisa tanya-tanya lewat WA yang ada di bawah ini atau follow Instagram gue. Terima kasih, sampai jumpa. NKRI harga mati.